Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Wah, semangat sekali ya. Iya, suaranya kencang-kencang semua. Oh, pasti udah makan. Ya, barusan makan. Oh, barusan makan. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau sapa dulu. Nah, dulu dimulai. Oke. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik siap ya? Yuk. Kakak suaranya kecil lagi deh, Kak. Oh, suaranya kecil lagi. Suaranya kecil lagi. Udah kedengeran? Udah. Ya.
Oke, yuk kita mau masuk doa pembukaan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami boleh dipertemukan melalui IMPA pada hari Minggu ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya ibadah ini bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik kita mau baca Mazmur yuk. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Udah pada siapin belum Alkitabnya? Belum. Ayo ambil Alkitabnya. Atau bisa lihat di layar juga sih. Kak Uli mau minta bantuan nih sama Abang Cleon, sama Kakak Angel, terus siapa lagi ya? Terus sama Karya deh. Iya Kak, Ya. boleh. Jadi ntar mulainya dari Abang Cleon dulu, Kakak Angel, Kakak Ria, baru Kakak Uli. Oke. Kak Uli, aku Ya, yang ayat pertama ya? iya. Oh, Udah? Kalau udah, Abang Cleon bisa mulai. oke. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan sebenarnya dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang kelima kita bareng-bareng ya. 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 Yang tidak Yang tidak meminjamkan meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak tidak bersalah. bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Siapa yang tidak akan gue selama? Oke, kita akan masuk pujian firman Tuhan, diambil dari KC 133, Tuhanku Yesus. Kasih,
adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan. Adik-adik udah pada siapin Alkitabnya? Sudah. Sudah siapkan Alkitabnya? Belum, Kak. Sudah, Kak. Oke, Kak Karya tunggu sampai semua sudah siapkan Alkitabnya. Aku udah siap. Baik. Sudah? Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah. Sudah. Oke, kalau misalnya udah disiapkan Alkitabnya, kita sekarang mau lipat tangan dulu, kita mau tutup mata, kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tangannya di Alkitab. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul lewat Zoom untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau, firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat duduk diam mendengarkan dengan baik dan apa yang disampaikan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita mau buka dari slide-nya. Kakak, slide-nya boleh? Kita mau buka dari 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 11. 2 Korintus ada di perjanjian apa ya? Korintus ada di perjanjian apa ya? Baru. Oh, baru. Ayo, coba buka 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 11. Bentar ya. Korintus ayat 6. Sudah siap semuanya? 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Sudah siap. Sekarang ada berapa ayat ya? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 6 ayat. Belum Kak? Ada 6 ayat. Kira-kira ada nggak yang mau bantu Kak Karya buat bacain? Ayat ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10, dan 11. Tadi doang. Direkam kan. Fotonya tadi kelihatan. Ada yang mau bantu aku kah? Ya, mau Kak. Oke, ayat ke-6 Griselda. Ayat ke-7 siapa yang mau bantu? Ada yang tunjuk tangan nggak sih kakak-kakak, bantu lihat dong. Angel boleh. Ayat ke-8. Kak Karya harus scroll dulu. Kak Karya mau lihat ada yang tunjuk tangan nggak gitu. Ayat ke-8 siapa ya? Oh, Kak Karya pilih aja deh. Siapa tuh? Alvaro, boleh. Ke-9. Siapa ke-9? Angela. Siapa? Michelle. 9. Michelle. 9. Oke, 9 Michelle. 10 Naomi. 10 Naomi. 11 Angela. Oke. Korintus ayat 9 sampai 9, 6, 11. Oke. 2 Sudah Korintus siap, berarti mulai dari 6 sampai 11. Buka ini ya, Naomi ayat ke-10 ya, Nak. Iya. Kita mulai dari berarti kita mulai dari siapa? Aku. Dari siapa tadi? Griselda kan? Aku ada berapa Kak? Nih, dengerin Kak Karya. Ayat 6 Griselda. Ayat 7 Angel. Ayat ke-8 siapa tadi? Ayat ke-8 siapa tadi? Kalian lupa. Alvaro. Ayat ke-8 Alvaro. Ayat ke-9 siapa tadi? Michelle. Ayat ke-10 siapa tadi? Naomi. Ayat ke-11 Angela. Ya, kita mulai dari Griselda, silahkan.
Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpah segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala suatu dan masalah, berkelebihan di dalam perbagian kebajikan. Oke, yang ke-9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ke-10. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan berkaya dalam segala kebenaranmu. Kamu. Oke. Nah, ayat 11 Angela. Akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Oke, oleh karena kami. Nah, adik-adik, hari ini kita cerita tentang berbagi dengan, apa itu judulnya? Berbagi dengan sesama. Oke, sekarang Kak Karya punya satu video di mana itu menunjukkan kegiatan jemaat mula-mula yang sering berbagi dengan sesama. Yuk kita simak yuk videonya. Cerita Alkitab minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Setelah menerima Roh Kudus, Petrus bangkit berdiri di hadapan orang banyak dan bersaksi dengan suara yang nyaring. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul di rumah-rumah untuk memecahkan roti dan berdoa. Rasul-rasul pun dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga mereka mengadakan banyak mujizat dan tanda. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan masih banyak mujizat lainnya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pak, ini ada makanan untuk Bapak. Makanlah.
Terima kasih anak muda. Tuhan memberkatimu juga. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah dengan sungguh-sungguh. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Ya, itu adalah cerita tentang Petrus dan jemaat mulamu. Jemaat mulamu. Mula. Di mana semuanya senang untuk berbagi. Senang untuk berbagi. Nah, sekarang Kak Karya tanya, kira-kira menurut adik-adik ada nggak sih contoh nyata kita berbagi yang paling besar? Berbagi yang paling besar. Menurut adik-adik apa? Berbagi makanan. Yang bukan yang adik-adik lakukan, tapi yang adik-adik terima. Berbagi yang adik-adik pernah terima yang paling besar, yang menjadi contoh nyata benar-benar. Ada yang tahu? Enggak. Kak Karya punya gambarnya. Mana? Coba kasih lihat dong gambarnya, Kakak. Nah, contoh nyata yang benar-benar kita terima bahwasanya kita diberi contoh untuk berbagi. Karena ini gambar siapa? Tuhan Yesus. Yes. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus rela memberikan apa? Nyawanya untuk menembus dosa manusia. Betul. Tuhan Yesus ada minta imbalan nggak? Dia kasih nyawanya, Tuhan Yesus minta imbalan nggak? Tidak. Enggak. Tuhan Yesus adalah bukti nyata bahwasanya dia memberikan contoh kepada kita untuk kita juga mau berbagi. Tapi Kak Karya, emang aku harus kasih nyawa gitu berbagi? Enggak lah. Ya kan? Sekarang kita lihat apa yang bisa adik-adik lakukan untuk orang lain yang juga merupakan berbagi. Kita lihat contohnya. Kira-kira apa ya? Boleh slide selanjutnya? Bermain tablet bersama. Bermain tablet, handphone, gadget bersama. Mungkin bukan bermain karena sekarang kan kita lagi belajar online. Iya kan? Sekarang pada belajar online kan di rumah? Berbagi. Iya, mungkin ada temennya yang nggak punya tablet atau temennya nggak punya internet gitu. Jadi belajar sama-sama pakai handphone. Terus ada juga apa satu lagi? Bermain bersama. Berbagi makanan. Ada nggak yang suka berbagi mainan? Ada nggak yang suka bermain bersama, berbagi mainan? Kadang-kadang kan kalau mau pinjam mainannya pada pelit. Iya nggak sih? Membagi makanan. Iya nggak sih? Bagi mainan. Ada bagi mainan. Bersama. Slide selanjutnya, Kak. Bermain bersama. Slide selanjutnya. Ada nggak yang pernah melakukan hal ini? Ada nggak yang pernah melakukan hal ini? Coba baca dulu apa ya itu? mainan baju atau barang yang sudah tidak dipakai. Mainan baju barang yang sudah tidak dipakai untuk orang yang membutuhkan. Lalu ada yang pernah untuk memberikan pada orang yang tidak mampu. Ada orang yang tidak mampu. Nah, ada nggak yang pernah melakukan kayak gitu? Aduh, ada uang jajan nih, aku sisihin ya. Nanti kalau misalnya ada pengemis, aku mau kasih
Ada nggak yang kayak gitu di sini? Coba angkat tangannya, kakaknya bisa lihat. Pinter. Atau ada nggak yang pernah sumbangin mainan, baju, atau barang yang nggak pernah dipakai buat orang yang membutuhkan? Pernah ya? Sering. Coba kita lihat lagi yuk contohnya. Kita lihat lagi. Boleh kakak slide selanjutnya. Nah, ada juga berbagi yang salah. Coba dibaca. Ini adalah contoh berbagi yang salah. Berbagi salah. Apa ya? Memberikan informasi. Memberikan contekan. Memberi contekan kepada teman. Nah, terus Memberikan informasi yang tidak benar atau gosip tentang teman kita. siapa yang pernah ngelakuin itu? Ayo, siapa? Aduh, aku belum belajar nih. Bagi dong. Kamu harus berbagi sama aku. Bagi dong. Atau enggak, oh aku anak pintar, nanti aku bagi-bagi contekan deh sama teman-teman aku. Ada nggak ya yang gitu di sini? Kalau di kelasku begitu kertasnya langsung dirobek Kak sama guru. Oh, bagus dong. Berarti guru belajar di luar. Nggak boleh nyontek ya. Terus ada nggak yang bilang, Karya tahu nggak tadi tuh aku digini-gini, padahal dia nggak diapa-apain sama temennya. Jadi dia kasih informasi yang salah. Ada nggak yang suka ngegosip gitu sama temen-temennya? Jauhin dia dong, jauhin dia. Dia tuh anaknya gini. Ada nggak yang suka kayak gitu? Enggak. Jadi itu adalah contoh berbagi yang salah. Contoh berbagi yang salah. Yang salah. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mencontoh siapa? Teladan kita? Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus. Boleh slide yang pertama tentang Tuhan Yesus, Kak? Boleh slide Tuhan Yesusnya? Nah, kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dia adalah contoh paling nyata kita untuk kita mau berbagi. Tuhan Yesus nggak pernah minta apapun dari kita. Nggak pernah mengharapkan apapun dari kita. Tuhan Yesus ada dosanya nggak kira-kira? Tidak. Enggak, tapi dia rela ya. Rela dihukum demi menyelamatkan kita. Jadi kita harus mau berbagi. Adik-adik, Kak Karya punya tugas tentang berbagi. Boleh ke slide ini aktivitas. Kak Karya punya tugas tentang berbagi. Kira-kira apa ya? Untuk kelas berapa, Pak? Untuk semua kelas. Yang atas kakak. Kak Karya kasih tahu dulu ya. Nanti Kak Karya ulang lagi pas lagi ada warta ya. Coba kita mau lihat apa sih tugas dari Kak Karya tentang berbagi. Nah, ini dia. Kakak adik-adik ATK mana ya? Siapa di sini yang masih ATK? Berbagi. Aku enggak ATK. Iya. Apa ini tulisannya apa? Tulisan apa tadi itu? Tulisan apa ATK? Tulisan apa? Berbagi. Slide yang aktivitas ATK dulu ya. Nanti akan dikirimkan aktivitas ATK. Itu kan berbaginya masih putus-putus ya. Bisa nggak tolongin Kak Karya gambarnya disambung biar tulisannya jadi bagus. Bisa nggak? ATK bisa nggak? Udah. Bisa bilang enggak? Udah bisa. Oke. Yang ATK nanti dikirim ya. Coba yang AKK. Nah, ada yang tahu lagu ini? Ada yang tahu lagunya?
Aku suka membagi pada orang tak punya. Ada yang tahu lagunya untuk anak Aka? Anak Aka ada nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Aku tuh SD. Anak Aka tuh dari kelas 1 sampai kelas 3. Nggak ada ya di sini anak Aka ya? Aku kelas 3. Berarti ada dong anak Aka ya? Siapa anak Aka di sini? Nggak ada ya? Angela. Boy. Aku. Saya. Oh, ada. Nanti Saya Angel, Kak. yang anak Aka buka hidung. Pinjam sama mamahnya, buka Kidung Jemaat 433. Aku suka membagi bait yang pertama, nyanyi, direkam, terus dikirim. Ya. Nah, untuk aktivitas yang AT, coba yang AT. Ada ayat hafalan, direkam dan dikirim dari 2 Korintus 9 ayat 7. Apa ya tadi ya? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bisa? Bisa? Jalankan aktivitasnya. Nanti dihafal, terus direkam, terus dikirim. Oke, bisa ya? Kok pada diem? Jangan-jangan pada bingung nih. Bingung nggak? Bisa ya? Oke. Kita mau merespon dari firman Tuhan tadi tentang kita apa tadi? Tadi firman Tuhannya tentang apa sih? Karya pengen nanya dulu deh. Ada yang inget nggak tadi Karya cerita tentang apa? Firman Tuhannya tadi tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Coba. Betul, berbagi dengan sesama. Ya, betul. Kalau kasih contekan itu berbagi yang baik atau tidak? Tidak. Ya. Jadi contoh berbagi yang baik itu kayak gimana? Berbagi makanan. Berbagi makanan. Banyak ya, banyak yang adik-adik bisa lakukan untuk berbagi dengan sesama. Terus kalau berbagi, mukanya cemberut atau sukacita? Kita harus membagi dan berbagi dengan sesama dengan sukacita. Yuk, kita gabung lagi nih sama Kakak Uli. Oke, yuk adik-adik kita mau respon firman Tuhan sama persembahan. Tadi bagus banget ya karya firman Tuhannya. Ya ampun, Kak Uli sampai tersentuh deh. Soalnya dulu Kak Uli tuh pernah ngasih contekan sama teman. Ternyata itu salah ya. Salah ya adik-adik ya itu ya. Iya, Kak Uli baru tahu loh. Aku kelas 2. Aku kelas 4 juga, Kak. Yuk kita mau respon firman Tuhan dan lagu persembahan. Siapa itu? adik-adik Karya sebenarnya udah kasih tahu kan ya aktivitasnya. Untuk anak TK itu aktivitasnya
penebalan huruf disambung kata berbaginya. Bisa nggak ya Kak Uli mereka kerjain pada nggak jawab tadi Kak? Ih, Karya gimana sih? Adik-adik kita kan pinter. Ya pasti Habis bisa. Mereka nggak jawab Kak, aku nggak ngerti mereka bisa apa enggak. Masa sih? Bener, Coba adik-adik tadi yang nggak ATK bisa nggak sih ngerjain aktivitasnya? Bisa. Bisa Karya. Oh, Karya ini. Oh iya, mungkin Karya nggak denger tadi ya. Suaranya kurang kenceng, nggak kedengeran. Nah, untuk yang AK itu menyanyikan lagu ya. Lagunya lagu yang kayak kita nyanyiin tadi. Bisa kan adik-adik? Bisa. Bisa. Oke. Bisa, Kak. Pinter. Bisa. Nah, untuk yang AT, ini ayat hafalan. Hafalannya nggak panjang kok, pasti bisa. Apalagi anak AT GPIB Kasih Setia mah pinter-pinter Karya. Bukan main. Oke, sekarang kita mau masuk ke pujian penutup. Kita mau nyanyi. syafaat, nanti doa syafaatnya dengan Kak Uli dan ditutup oleh Karya. Oke, habis doa penutup baru doa Bapak kami ya? Iya benar. Oke. Karya hebat banget sih. Oke Kak. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami Tuhan, melalui orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, dalam lingkungan, dalam segala halnya Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami. Tuhan juga berkati Bapak, adik-adik klien kami yang saat ini masih libur sekolah. Kiranya Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kiranya adik-adik selalu diberikan kesehatan. Kiranya adik-adik selalu diberi penghiburan walaupun hanya di rumah saja Tuhan. Tuhan juga berkati Bapak gereja kami Tuhan, gereja GPIB Kasih Setia Tuhan yang saat ini masih memiliki kerinduan untuk memiliki gereja Tuhan, tapi kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga mulai dari Bapak Pendeta sampai
kejemaatnya, Tuhan pelihara, Tuhan sertai, Tuhan berikan kesehatan untuk kami semua. Tuhan juga berkati untuk bangsa negara kami, Tuhan, yang saat ini seluruh dunia, Tuhan, telah menghadapi virus corona, Tuhan. Tapi Tuhan jaga kami, Tuhan sertai kami, sehingga bangsa dan Indonesia ini tidak terpuruk, Tuhan, tapi masih bisa bangkit, Tuhan, melalui perekonomian, melalui yang lain-lainnya, Tuhan. Kiranya tangan Tuhan saja yang membantu bangsa Indonesia ini, Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang memberikan pemikiran yang positif, Tuhan, untuk presiden kami, Tuhan, sehingga apapun keputusan yang diambil presiden kami, Tuhan, itu terbaik untuk rakyatnya, Tuhan. Tuhan juga terima kasih, Tuhan, sudah memberkati kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar, untuk pelajaran yang boleh kami terima hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami, Tuhan menjadi contoh nyata untuk kami mau berbagi dengan sukacita dengan sesama. Tuhan kira berkati firman yang boleh kami dengar ini untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau berkati adik-adik layan kami yang saat ini juga sudah mendengarkan untuk aktivitas yang akan mereka jalankan. Kiranya Tuhan juga mau ingatkan mereka untuk dapat melakukan aktivitas tersebut dan mengumpulkannya. Terima kasih banyak Tuhan, kami juga mau serahkan semuanya adik layan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Untuk yang akan besok akan kembali bersekolah, Tuhan berkati mereka satu persatu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, doa kami yang jauh dari sempurna, Tuhan sempurnakanlah yang kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, berkati kami. Sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari Minggu. Tapi jangan lupa kita satu dulu. Satu dulu adik-adik. Dadah. Satu dulu pribadi dulu. Selamat hari Minggu. Oke. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Foto dulu sebelum kita berpisah. Oke, senyum yang lebar. Senyum yang paling cantik. 4 kali ya adik-adik ya, 4 kali. Mau nambah nggak? Oke. Nah, 1, 2, 3. Guys, ada semuanya. Die.
Bu Cici. Bagaimana caranya?